terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dini Putri Melani sebagai moderator, dan samping kiri saya Sulfiana Hilmi sebagai pemateri 1. Saya Kusina Melani Putri sebagai pemateri 2. Saya Satri Anggraini sebagai pemateri 3. Saya Anini Fatimi sebagai pemateri 4. Saya Robita Indah sebagai pemateri 5. Baik, kami akan langsung mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu dari latar belakangnya. Latar belakang ESG atau Environmental, Social, and Governance merupakan konsep yang menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola yang baik. Dalam industri pertambangan, penerapan ESG ini sangat penting untuk mengurangi dampak lingkungan dan menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat. PT Pale Indonesia Tbk menjadi salah satu contoh perusahaan yang berhasil menerapkan ESG melalui program Kehati Rutin Bersinergi yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan profil dari PT Pale Indonesia Tbk, yang dimana PT Pale Indonesia Tbk ini adalah perusahaan tambang dan pengolahan nikel yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 1968 dan berkantor di pusat Sorowako, Sulawesi Selatan. Perusahaan ini menghasilkan nikel matte yang digunakan sebagai bahan baku baja bahan karat dan baterai kendaraan listrik. Dan PT Pale ini juga memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan melalui penerapan prinsip ESG. Saya akan menjelaskan ringkasan keuangan tahun 2025. Di sini ada keterangan nilai total asetnya itu 3.176 miliar US dollar, terus ada total ekuitas 2.733 US dollar, terus ada laba bersihnya itu 57.761 US dollar, sedangkan IPS-nya itu 0,0056 US dollar. Inti kasus ESG yaitu PT Pale meraih Gold Award Asia ESG Positive Impact Award 2025 melalui program Kehati Rutin Bersinergi, fokus pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Oke, next kita akan beralih ke program konservasi keanekaragaman hayati. Tapi sebenarnya di sini itu lebih tepatnya itu adalah kita pendukung keberhasilan ESG, tapi kita akan berfokus kepada program konservasi keanekaragaman hayati, yang dimana program hayati rutin berisi energi bertujuan melindungi berbagai spesies flora dan fauna yang berada di wilayah sekitar operasi tambang. Program ini mencakup pelestarian habitat alami, pemantauan spesies endemik, rehabilitasi lahan pasca tambang, penanaman vegetasi lokal, serta pengelolaan kawasan konservasi. Next, kita lanjut ke pendekatan berbasis sains. Di sini ada 3 pendekatan berbasis sains yang terdiri dari menggunakan penelitian ilmiah, bekerja sama dengan perguruan tinggi dan peneliti, serta program lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan. Next, kita masuk ke collaboration dengan masyarakat. Di sini ada beberapa collaboration dengan masyarakatnya. Yang pertama itu ada education lingkungan, yang kedua itu ada pelatihan konservasi, yang ketiga itu ada pemberdayaan masyarakat serta pengembangan ekonomi berbasis lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak terhadap social license. Social license merupakan tingkat penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan suatu perusahaan. Dalam industri pertambangan, social license sangat penting karena operasi tambang sangat bergantung pada dukungan masyarakat sekitar. Dampak program konservasi terhadap social license yaitu ada 3, yaitu yang pertama
meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ketika perusahaan menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat, tingkat kepercayaan publik meningkat. Masyarakat akan memandang PT Vales sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan tidak hanya mengejar keuntungan. Yang kedua yaitu mengurangi konflik sosial. Yang ketiga itu memperkuat hubungan dalam pemerintahan. Terus yang keempat itu meningkatkan reputasi perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak terhadap resiko operasional. Di dalam dampak terhadap resiko operasional itu terdapat 4 itu pokoknya. Yang pertama ada risiko lingkungan. Di dalam risiko lingkungan itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu kerusakan ekosistem, yang kedua itu degradasi lahan, yang ketiga itu hilangnya keanekaragaman hayati, yang keempat itu pencemaran lingkungan. Terus yang kedua itu resiko regulasi, yaitu perusahaan yang memiliki kinerja ESG baik cenderung lebih mudah memenuhi ketentuan pemerintahan sehingga resiko sanksi hukum dapat ditekan. Terus yang ketiga itu resiko reputasi. Terus yang keempat itu resiko operasional. Selanjutnya ada hubungan ESG dan kinerja keuangan. ESG memiliki hubungan yang erat dengan kinerja keuangan perusahaan. Penerapan ESG dapat meningkatkan kepercayaan investor karena perusahaan dianggap lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan dapat mengurangi biaya yang timbul akibat konflik sosial maupun masalah lingkungan. Operasi yang lebih stabil juga membantu menjaga pendapatan perusahaan sehingga nilai perusahaan dapat digunakan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada kesimpulan. PT Vale Indonesia (TBK) berhasil membuktikan bahwa penerapan ESG dapat memberikan manfaat bagi lingkungan masyarakat dan perusahaan secara bersamaan. Program Kehati tim bersinergi tidak hanya membantu menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan hubungan dengan masyarakat dan memperkuat reputasi perusahaan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan dan keuntungan bisnis bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan apabila dikelola dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.